Jelas. Ya, Suara jelas, kecantikan terlihat jelas. Oh, bisa aja wong Kiko Galo ini. Iya, satu. Wong Padang. Ya, kebetulan di Padang hujan deras ini. Makanya saya agak cemas juga suara ini sama hujan. Berarti jelas ya? Jelas. Oke. Oke, thank you Coach. Selamat malam teman-teman semua. Pertama, saya berterima kasih kepada Coach Ferdi sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Dan saya berbagi pengalaman yang saya alami gitu. Jadi di sini saya tidak menggurui atau apa, saya juga membagikan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya jalani. Waktu kemarin diminta oleh Coach Ferdi temanya apa, jadi karena saya selama ini selalu melakukan proses pembelajaran, ya maka saya mengambil tema happy learning dan happy life. Karena saya merasakan itu setelah beberapa tahun ini, seperti itu. Suara keputus-putus. Kalau di saya cukup jelas. Mungkin Pak Joseph mungkin lagi agak hujan juga. Kalau di saya jelas. Oke. Mungkin yang lain boleh berikan komentar. Iya. Ya, untuk pastikan. Supaya lebih menarik lagi, pastikan Anda open video. Wow, karena konon katanya kalau kita belajar sambil open video, wow, itu interaksinya bisa beda ya. Oke, silakan Bu Yati. Oke, saya udah Oke. Baik, teman-teman. Tadi udah dijelaskan oleh Coach Ferdi kalau saya seorang guru dan saya guru mulai dari awal, yaitu guru playgroup, TK, SD, dan SMP. Kemudian juga nyambi sebagai guru privat. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris, dan saya juga ngajar untuk anak-anak SMA itu untuk privat. Oke, dan share screen saya jelas, Coach Ferdi? Jelas, mungkin boleh di F5 Coach, biar jadi lebih besar. Oke, siap. Iya. Di slideshow jadi satu. Di F5 atau di dekat perbesar itu. Oke, sip. Wow, mantap Coach Yati. Istimewa. Oke, ini biografi saya, yaitu seorang guru tadi saya bilang juga, kemudian certified trainer dari BNSP, kemudian certified hypnosis, dan ini juga proses pembelajaran saya, kenapa saya bisa ngambil certified hypnosis dan certified hypnotherapist. Nanti saya akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya, lagi alasan kenapa saya mau menekuni ini. Oke. Kemudian saya juga punya EO, event organizer, yaitu education production dan juga fund production. Ini bergabung dengan teman-teman generasi muda. Semuanya di fund production itu lebih muda dari saya, tapi saya ingin belajar dari mereka, seperti itu. Kemudian lagi merintis usaha, yaitu online shop, yaitu Doa Mande. Kemudian saya juga tim dari organisasi penggerak, yaitu POP dari Kemendikbud. Oke, pengalaman saya ya ini, seperti yang udah saya bilang tadi. Guru TK, guru SD, trainer public speaking untuk teenager, kemudian trainer for leadership, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, biar kita lebih cepat juga untuk sesi sharingnya. Oke, tema kita happy learning, happy life. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bahagia itu apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau ada yang mau aktifkan ininya, bahagia itu apa? Karena selama ini kan kita selalu saya ingin bahagia, saya tidak bahagia. Tapi kadang kita nggak tahu definisi kebahagiaan itu sendiri seperti apa. Karena mungkin bisa juga kan definisi masing-masing orang tuh berbeda-beda. Boleh siapa Ibu? Kita interaktif aja ya Bapak Ibu, karena saya di sini sesi sharing aja pengalaman saya gitu. Oke. Belajar. Oke, ada yang mau ini? Saya enggak ini ya. Bentar, saya coba lihat kolomnya. Oke. Dari Mama Vina.
Bahagia itu mencapai semua hal. Oke, mencapai semua hal. Oke, bisa. Jadi halnya, kalau boleh bisa dideskripsikan Mama Vina? Mas nek nulis sing nggon piye to, Mas? Saya kok lupa toh. Nek Oke, nulis. Mama Vina. Bisa mencapai segala hal. Halo? Nggak aktif ya video? Nggak aktif. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain. Oke. Dari definisi bahagia itu menurut teman-teman apa? Menurut Bapak Ibu apa? Orang. Halo? Oke, silakan. Oke, siapa yang mau ini? Boleh Bapak Ibu? Atau mungkin Danar, teman saya nih dari VP01. Oh, 1001. Iya, silakan Ko Danar. Ya. Kenapa? Definisi bahagia itu menurut Danar apa? Bahagia ya. Bahagia itu lebih ke arah pikiran kita sih. Kita ciptain sendiri. Oke, pikiran yang kita ciptakan sendiri. Oke, berarti oke, boleh. Thank you ya Danar ya. Oke, masih Ya, ada sama-sama. Bapak Ibu. Oke, baik teman-teman. Oh, bahagia itu nggak jalan ya slide saya. Belum. Oke, iya. Oke, bahagia itu adalah gabungan dari adanya sikap menerima, itu acceptance, kasih sayang, affection, dan prestasi, achievement. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Mama Vina tadi. Mendapatkan segala-galanya, menerima dari diri sendiri, diterima oleh orang lain, menemukan kasih sayang, kemudian ada prestasi juga. Ini dinamakan dengan bahagia gitu. Nah, kemudian menerima acceptance di sini bisa juga seperti kita bisa menerima kondisi kita, diri kita sendiri bagaimana. Kita udah tahu nggak dengan diri kita sendiri, kekurangan kita, kelebihan kita. Ketika ada kekurangan, kita udah siap menerima untuk mengevaluasi diri, dan sehingga kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, seperti itu. Kalau dari prestasi bisa juga seperti di dunia kerja ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah definisi bahagia menurut Harlock. Kemudian kita masuk, tadi sudah bahagia, sekarang belajar. Nah, belajar itu menurut teman-teman apa? Oke, silakan diketik. Belajar itu apa ya? Apa sih belajar itu? Karena kalau saya sebagai guru ke murid saya, ayo kamu harus belajar. Nah, belajar itu apa? Gitu. Ayo teman-teman, ada yang sudah ini? Oke, saya lihat coba. Belajar. Boleh ketik di chat. Boleh diketik di chat. Langsung unmute juga. Oh iya, boleh di unmute. Menambah pengetahuan, iya. Pak Aryo, kepuasan dan hati yang gembira. Itu adalah definisi bahagia, yang belajar. Oke. Pak Muhammad menambah pengetahuan. Iya, benar, menambah pengetahuan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Atau Pak John, ada mau dibilang, mau ngomong langsung, apa itu definisi belajar? Menurut pandangannya Pak John, gitu. Kita ini aja Pak, sharing aja Pak. Oke, silakan Pak John Setiawan. Kira-kira silakan Pak John. Kira-kira belajar itu apa ya? Saya Bu Yati. Oke Bu, silakan Bu. Yaitu proses dari kita belum mengerti menjadi mengerti atau paham. Benar, iya, saya setuju Bu. Proses ya, belajar itu suatu proses ya Bu ya. Proses di mana kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tadi Mama Vina juga belajar menerima hal yang baru. Nah, itu hal yang baru ini yang kita proses menerima hal yang baru ini ya Ibu ya. Itu yang dimaksud oleh Ibu tadi. Oke. Nah, oke. Thank you ya Bu Ira ya. Iya. Oke. Nah, benar. Belajar itu adalah proses kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu.
Oke, itu definisi belajar. Kemudian tipe yang pernah saya ini kan, oke. Ini ya. Oke, tipe-tipe belajar yang pernah saya pelajari, yang pernah saya ini kan waktu semasa training dulu, yaitu quitter. Nah, quitter itu adalah, atau mungkin ada teman-teman yang sudah belajar, mungkin saya coba bagikan lagi. Quitter itu adalah tipe pembelajar yang dia punya mimpi besar, mimpinya besar, tujuannya besar. Tetapi ketika dia mau melangkah ke mimpinya itu, melihat ada halangan yang luar biasa, bakal banyak rintangan, dia langsung berhenti dan dia langsung menyerah. Ini adalah tipe pembelajar quitter. Dan saya yakin teman-teman di sini tidak ada tipe yang seperti ini. Karena kalau misalnya ada tipe seperti ini, mungkin tidak bergabung di Zoom ini pada malam hari ini ya. Nah, oke, ini adalah tipe quitter. Kemudian tipe yang kedua adalah campers. Nah, campers di sini maksudnya adalah dia juga punya mimpi besar, dia sudah melangkah, sudah berjalan di perjalanan, dia sudah merasa nyaman. Merasa nyaman, kemudian dia tidak mau mengupgrade dirinya. Ya sudahlah, saya sudah cukup jadi karyawan, ya sudahlah, saya sudah cukup dengan gaji sekian. Makanya dia merasa di posisi nyaman tersebut, tidak mau mengupgrade diri. Nah, ini adalah tipe pembelajar yang kedua. Dan saya yakin juga teman-teman di sini pasti juga tidak mau menjadi campers. Dan yang terakhir adalah climbers, yaitu tipe belajar climber. Climber di sini adalah punya mimpi besar, kemauan besar, usahanya besar. Ketika sudah berada di puncak mencapai tujuannya, dia mau mengupgrade dirinya untuk mencapai yang lebih lagi. Dalam hal ini bukan hati tamak ya Bapak Ibu ya, bukan berarti dia haus dengan semua yang harus dia pelajari, tidak. Dia di sini mau mengupgrade dirinya untuk lebih lagi. Itu yang dinamakan dengan climbers. Dan saya yakin semua yang ada di sini juga climbers. Kenapa? Karena ketika sudah tercapai mimpi kita yang satu lagi, pasti kita punya mimpi yang lain lagi yang harus kita capai dan kita targetkan. Dan ini adalah tipe-tipe pembelajar. Dan kemudian untuk zona hidup. Nah, zona hidup. Pertama zona nyaman seperti yang saya bilang tadi. Zona nyaman dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia capai. Oke. Kemudian zona panik. Zona panik yaitu adanya ketakutan untuk melangkah. Kemudian zona belajar. Nah, yang kita sekarang mau mengupgrade diri dan terus belajar. Kalau kita analogikan kita yang tidak bisa berenang, kita tidak bisa berenang ini Bapak Ibu. Kemudian kita mau menyeberang di seberang lautan. Oke. Nah, karena kita tidak bisa berenang, oke, daratan adalah zona nyaman kita. Daratan adalah zona nyaman kita. Karena kita tidak ada kemampuan, tidak ada keinginan untuk menyeberang lautan itu. Oke, karena tidak bisa berenang. Nah, kolam, kalau dianalogikan lagi kita tidak bisa berenang, kolam setinggi 2 meter itu adalah zona kita untuk belajar. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Melalui zona belajar itu kita pelan-pelan dari yang tidak bisa belajar berenang, kita coba belajar di kolam yang 2 meter, bagaimana supaya kita bisa berenang. Dan di zona paniknya itu ketika kita tidak tahu apa, tidak punya apa-apa, tetapi kita ngotot ingin berenang di lautan. Dan itu adalah zona panik. Dan inilah deskripsi dari zona hidup ini. Kemudian, hidup itu adalah belajar. Kenapa saya bilang hidup itu adalah belajar? Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap yang kita alami itu, kita bisa mengambil hikmahnya dari tersebut. Kita bisa belajar dari apa yang sudah kita alami. Dan saya nanti juga sharing apa pengalaman saya. Nah, nanti ketika sesi ini aja ya Bapak Ibu ya, setelah selesai slide-nya. Oke, kemudian pembelajaran hidup yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu yang tadi saya bilang, belajar dari pengalaman hidup, baik pengalaman buruk, pengalaman baik, itu dua-duanya harus kita pelajari. Pengalaman buruk, apa yang harus kita pelajari? Kita mengevaluasi apa yang harus kita inikan, kita perbaiki. Jika kita
kenapa hal buruk itu terjadi. Kita perbaiki sehingga bisa lebih baik. Kemudian ketika pengalaman baik, nah kita tidak boleh jumawa juga, dan kita harus bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah kita alami tersebut. Kemudian belajar dari komunitas-komunitas positif. Dan ini saya alami sendiri. Dahulu saya berada di posisi zona nyaman. Saya berada di posisi nyaman, saya puas sebagai karyawan, sebagai guru biasa, sehingga lingkungan saya itu aja. Saya tidak pernah ikut komunitas-komunitas yang bisa menambah ilmu saya, nambah pengetahuan saya. Disitulah saya merasa, oke, saya harus bangkit, saya harus keluar dari zona nyaman. Dan sebagai sharing aja, saya bisa keluar dari zona nyaman itu karena sudah dalam posisi tertekan. Ini sharing saya. Kita baru mau keluar dari zona nyaman ketika kita sudah ditekan, ketika kita sudah merasa kita tidak tidak berarti lagi bagi lingkungan yang kita alami selama ini, lingkungan yang selama ini mendukung kita. Ketika kita jatuh, ketika kita ada masalah, ternyata orang yang selama ini ketika kita ada jabatan, ketika kita posisi enak, di saat kita jatuh mereka nggak ada. Nah, di saat itulah pikiran saya terbuka, di saat itu pikiran saya terbuka untuk keluar dari zona nyaman saya. Dan itulah awal proses pembelajaran saya untuk terus belajar gitu. Nah, belajar dari alam. Nah, belajar dari alam ini bisa kita lihat dari semut. Ini kan belajar dari kehidupan, belajar kehidupan ya Bapak Ibu ya. Belajar dari semut. Dari semut aja kita bisa belajar bagaimana kerjasama mereka, bagaimana teamwork mereka, bagaimana mereka berbaris tidak saling mendahului. Nah, kita belajar dari alam seperti itu. Kita bisa belajar dari pohon. Pohon tidak akan tumbang kalau tidak ada yang menebang. Hujan, badai, dia tetap bertumbuh. Nah, kita bisa belajar dari alam. Kemudian belajar dari pengalaman orang-orang sukses. Nah, salah satunya saya belajar dari Coach Ferdi. Karena saya merasa Coach Ferdi sudah sukses, makanya saya belajar dengan beliau. Dan saya ingin menggali ilmu dari beliau. Dan itulah belajar bagi saya. Belajar sama-sama orang sukses. Di sini banyak juga kan orang-orang yang sukses seperti Bu Vina dan teman-teman yang lain. Dan saya belajar dari mereka. Oke, kemudian kenapa harus bahagia dalam belajar? Oke, ada yang bisa jawab teman-teman? Kenapa kita harus bahagia dalam belajar? Ayo, boleh ketik di chat atau langsung unmute ya, karena Iya, unmute. makin menarik. Kenapa kita harus bahagia? Saya Bu Yati. Oke Bu Ira. Karena kalau kita happy, belajar itu otak lebih cepat menyerap apa yang dipelajari. Tapi kalau stres kita susah untuk masuk. Gitu Bu. Benar-benar keren. Benar ya Bu ya. Kenapa kita harus bahagia dan bisa belajar gitu ya? Kenapa? Seperti yang Ibu Ira bilang tadi gitu. Kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak senang, apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari nggak bakal masuk ke otak. Itu ya Bu Ira ya. Nah, makanya kita harus happy. Dan bagaimana cara kita mengetahui kalau kita bahagia? Ya, kita harus kenali diri kita dulu, apa yang kita suka. Seperti itu. Dan itulah alasannya kenapa kita harus bahagia. Dan ketika kita bahagia dalam belajar, otomatis tujuan kita, goal kita akan mudah tercapai. Seperti itu. Oke. Kalau saya terlalu cepat, kabari ya Bapak Ibu ya. Nah, tips bahagia menjalani hidup. Oke, yang pertama, bersyukur. Nah, oke, bersyukur. Dan ini kata-kata yang harus kita inikan, bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Karena di semua kondisi yang kita terima itu pasti ada timbal baliknya, pasti ada hikmahnya. Karena semakin sering kita bersyukur, Tuhan semakin banyak memberikan peluang buat kita. Yaitu makanya kita harus selalu bersyukur. Ini tip bahagia menjalani hidup. Kemudian memaafkan. Oke, memaafkan. Saya sharing juga ini Bapak Ibu, memaafkan. Tadi saya udah cerita, saya
baru keluar dari zona nyaman saya ketika saya sudah mengalami tekanan, ketika saya sudah tidak dihargai, ketika yang awalnya saya dipuja, ketika saya jatuh, saya dihina, saya ditinggalkan, dan pasti itu bakal ada rasa kecewa sama diri kita. Dan itu saya alami itu selama 2 tahun. Saya menyesali kenapa teman-teman saya seperti itu, kenapa rekan-rekan saya seperti itu. Dan akhirnya dalam kondisi seperti itu saya tidak bisa menerima apa-apa. Kenapa? Karena saya belum bisa memaafkan mereka. Dengan tidak memaafkan mereka tersebut, akhirnya apa? Segala program saya, segala ide-ide saya tidak pernah terlaksana. Kenapa? Karena hati ini belum bisa memaafkan. Dan ini adalah poin bagaimana kita menjalani hidup bahagia. Kita harus bisa memaafkan. Memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri. Kemudian, evaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri. Tadi saya mengalami tekanan, kemudian saya ditinggalkan oleh teman-teman saya. Saya tidak, ibaratnya ketika saya mulai menyalahkan mereka, mulai marah sama mereka, mulai kecewa sama mereka, sehingga saya tidak bisa memaafkan mereka. Suatu ketika saya menemukan seorang mentor, itu mentor tersebut memberikan wejangan kepada saya, jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap apa yang sudah kita alami. Karena bagaimanapun kita harus evaluasi diri kita. Bersyukur, kembali lagi ke rasa syukur tadi. Di saat kita di posisi tertekan itu, kita bersyukur, kita jadi tahu mana teman yang tulus, mana teman yang hanya mendekati kita di saat kita di posisi enak. Nah, kemudian mengenai evaluasi diri, saya coba mengevaluasi diri saya. Apakah yang sudah saya lakukan waktu itu? Ternyata evaluasi diri saya adalah saya terlalu sombong, terlalu lupa akan Tuhan. Saya memang benar Bapak Ibu. Saya melalaikan ibaratnya yang sholat. Memang saya sholat 5 waktu Bapak Ibu, tetapi saya lebih mementingkan kerjaan saya. Sehingga yang sholatnya harusnya tepat waktu, saya ulur. Wah, bentar lagi nanggung. Nah, itulah evaluasi diri saya. Saya melupakan Tuhan, seperti itu. Makanya itu tip hidup bahagia yang ketiga, yaitu evaluasi diri. Kemudian selalu berpikir positif. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Seperti yang udah saya bilang tadi di poin nomor 2, poin memaafkan gitu. Karena kita kecewa sama orang lain, pernah dikecewakan sama orang lain, kita ibaratnya pikiran positif kita jadi hilang. Kita selalu berprasangka sama orang lain. Akhirnya apa? Dengan prasangka-prasangka tersebut, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita fokus dengan prasangka-prasangka orang lain. Sehingga apa? Apa yang harusnya kita lakukan, tidak kita lakukan. Ide-ide kita tidak muncul. Kenapa? Karena tertutupi oleh prasangka-prasangka buruk tadi. Kita selalu berpikir, nanti kalau saya lakukan ini, orang ngomong apa ya? Nanti kalau saya lakukan program ini, mereka bilang saya cari muka atau tidak ya? Nanti saya lakukan ini, mereka bakal fitnah saya lagi apa tidak ya? Nah, itu yang selalu ada di kepala saya, Bapak Ibu. Sehingga apa? Saya gagal, lagi-lagi saya gagal gitu. Gagal dalam mengeksekusi program-program yang sudah saya buat. Nah, itu tidak mendatangkan kebahagiaan sama sekali. Makanya tips yang keempat untuk hidup bahagia yaitu selalu berpikir positif. Makanya di sini saya sharing dengan Bapak Ibu, karena tadi itu memang kisah nyata saya, pengalaman saya memang seperti itu. Saya selama ini karena pernah dikecewakan, pernah oleh rekan kerja, oleh teman, akhirnya saya tidak percaya sama orang lain, selalu takut, selalu berprasangka sama orang lain. Nah, setelah saya evaluasi diri, akhirnya saya sadar, kita harus selalu berpikir positif. Ibaratnya, kita tidak perlu dengarkan suara-suara orang lain. Don't hear the noise, but hear your voice. Oke? Nggak usah dengarkan suara-suara orang lain, tapi dengarkan suara hati kita. Apa yang terbaik buat kita. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, ketika itu baik dan tidak merugikan orang lain, ya udah, go ahead, jalan terus. Masa bodoh dengan pikiran orang lain. Karena
orang yang tidak suka sama kita, apapun yang akan kita kerjakan pasti akan tetap salah di mata mereka. Jadi ngapain kita repot-repot, ngapain kita buang-buang tenaga, ngapain kita berikan energi kita hanya memikirkan prasangka-prasangka mereka. Seperti itu. Ini poin keempat. Oke, kemudian jangan terlalu berekspektasi lebih besar dari apa yang sudah digariskan Tuhan. Nah, ini ekspektasi terlalu tinggi. Nah, ini juga tidak baik juga untuk kebahagiaan hidup kita. Kenapa? Ketika kita tidak siap, saya mau beli ini yang mobil seharga 1M misalnya, tetapi apa yang udah kita ini kan tidak usaha kerja keras kita tidak mencukupi untuk sampai ke sana, akhirnya apa? Kita jatuh down lagi. Nah, akhirnya apa? Kekecewaan, lagi-lagi tidak bahagia, seperti itu. Kemudian miliki waktu untuk diri sendiri. Nah, ini miliki waktu untuk diri sendiri. Jangan pernah ngoyo tentang pekerjaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pekerjaan itu nggak habis-habisnya Bapak Ibu. Sehingga kalau ada waktu seandainya 24 jam itu dikerahkan semuanya untuk pekerjaan demi goal kita. Padahal itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Tidak baik. Karena bagaimanapun diri kita butuh disayangi, diri kita butuh dihibur. Kita harus punya me time kita, sehingga otak kita ini kembali segar gitu. Dan ini saya alami juga. Kenapa? Karena memang selama ini saya untuk membuktikan diri saya tidak seperti apa yang dibilang oleh orang-orang yang membenci saya tersebut, orang yang udah tidak ini sama saya ngoyo dengan pekerjaan. Sehingga apa? Waktu istirahat cuma 1 jam, yang lainnya saya kerjakan untuk bekerja. Ujung-ujungnya bukan bahagia yang saya dapat, malah penyakit yang dapat. Dan ini sangat berbahaya. Makanya miliki waktu untuk diri sendiri, sayangi diri kita sendiri, seperti itu. Oke, kemudian yang ke-7, berbagilah kepada orang lain. Nah, bahagia itu adalah berbagi. Yaitu ketika kita bisa berbagi kepada teman-teman kita, di saat teman kita butuh, dan kita bisa berbagi, itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan bakal melipat gandakan apa yang sudah kita bagi itu. Apa yang kita bagi itu tidak melulu tentang uang, mungkin tentang ilmu, tentang pengalaman yang sudah kita sharingkan ke teman-teman, bukan berarti menggurui, enggak. Siapa tahu pengalaman yang kita permasalahan yang kita hadapi ternyata juga dihadapi oleh teman-teman lain, sehingga ketika mereka tahu pengalaman kita seperti ini, mereka menemukan solusinya. Atau ketika pengalaman kita berat dan teman kita ternyata pengalamannya masalahnya lebih kecil dari kita, dan dia jadi, loh, ternyata masalah saya kecil daripada ibu itu. Ibu itu aja masalahnya lebih besar, tidak pernah mengeluh. Sedangkan saya masalahnya saya kecil, saya sudah mengeluh sama Tuhan, sudah marah sama Tuhan. Dan mungkin inilah makna yang berbagi kepada orang lain. Jadi orang lain bisa terbantu dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita misalnya ada harta lebih dibagikan kepada orang-orang yang lebih yang kurang mampu, yang membutuhkan, itu lebih luar biasa lagi. Harta itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Oke. Itu tips-tips bahagia. Nah, kemudian agar kita sukses menjalani hidup. Nah, ini yang berdasarkan buku yang saya baca, yaitu Stephen Covey, yaitu The 7 Habits. Dan di sini saya akan bahas hobi yang ke-7. Oke, hobi yang ke-7, yaitu bagaimana cara kita mengasah gergaji kita biar kebahagiaan itu muncul. Proses belajar itu kita jalani dengan hati yang gembira. Nah, yaitu di sini saya juga belajar dari mentor saya, yaitu rumusnya adalah paksa. Paksa ini bukan berarti memaksa ya teman-teman. Oke, ini adalah kesimpulan dari Stephen Covey, habit yang ke-7. P ini ada pray. Pray di sini yaitu spiritual kita. Tadi kan saya bilang, saya sudah pernah melupakan Tuhan, sehingga gergaji saya itu tidak terasah. Bagaimanapun spiritual kita itu harus tetap terisi.
Karena spiritual itu adalah segala-galanya. Tuhan bakal melihat sejauh mana spiritual kita. Maka di sini pray. Untuk salah satu itu ya mengasah gergaji kita itu dengan memantapkan sisi rohani kita. Kemudian attitude, sikap. Oke, sikap kita dalam berkomunikasi, di dalam bersosialisasi bakal dilihat oleh kolega-kolega kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya attitude kita nggak baik, orang nggak bakal gunakan kita, orang nggak bakal pakai kita untuk kerjasama dengan mereka. Makanya di sini attitude juga harus dibentuk dalam mengasah gergaji ini supaya kita bisa enjoy dalam menjalani hidup dan belajar happy dalam menjalani proses kehidupan. Kemudian knowledge, pengetahuan. Jadi yang diasah yang ketiga yaitu pengetahuan. Seperti yang saya bilang tadi, tema kita belajar, yaitu pengetahuan kita itu harus terus kita asah. Oke, harus kita asah gergaji pengetahuan ini. Kemudian spare part. Nah, spare part ini kalau di dalam mobil ya kayak under di mobil itu. Spare part ini adalah tubuh kita. Jadi body kita. Kenapa saya bilang spare part body kita? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ngoyo dengan pekerjaan, body kita tidak akan kuat. Nah, ketika spare part kita ini udah rusak, jasmani kita sudah rusak, apapun yang kan kita nikmati, apapun yang sudah kita capai nggak bisa kita nikmati. Oh, kita sudah punya uang triliunan rupiah. Kita udah punya rumah miliaran rupiah. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati, itu sama aja bohong, teman-teman, Bapak Ibu. Makanya itu spare part kita juga harus dijaga. Kesehatan kita juga harus dijaga. Kemudian yang terakhir, action. Action ini adalah usaha kita, tindakan kita. Doanya sudah, karakternya sudah, attitude-nya sudah, pengetahuannya sudah, kemudian kesehatannya juga sudah kita jaga. Nah, action-nya lagi. Action kita dalam mencapai goal kita itu. Makanya ini rumusnya dari The 7 Habits dari Stephen Covey. Dan ini adalah paksa, ini adalah kesimpulannya seperti itu. Dan ini bagaimana cara kita mengasah gergaji kita setiap hari biar kita happy, biar kita enjoy menjalani hidup. Karena kita tahu hidup ini tidak mudah. Makanya dengan rumus ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jalani dengan baik. Dan saya sudah coba lakukan dengan rumus paksa ini. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sharing saya. Mungkin nanti kita saling sharing aja pengalaman Bapak Ibu bagaimana. Nah, atau ada yang bertanya silakan. Oke. Oke, thank you Bu Yeti. Sangat menarik sekali materi-materinya. Saya dari tadi sudah catat banyak sekali poin-poin penting pada malam hari ini ya. Wow, ini benar-benar membuat kita semua yang hadir hari ini tercerahkan tentunya ya. Saya yakin pasti dari tadi ketika Anda dengar pasti timbul pertanyaan-pertanyaan ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh ketik di chat atau mau langsung unmute juga boleh ya. Jadi sekali lagi kita akan diskusi bersama, sharing bersama ya. Jadi bagi Anda yang ingin langsung bertanya, Anda boleh unmute atau Anda ketik di chat ya. Oke, silakan. Oke, boleh Bapak Ibu, boleh. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu ya. Sambil menunggu beberapa pertanyaan, saya mau bertanya nih kepada Bu Yati. Oke, ya. boleh Coach. Bu Yati, bagaimana pandangan Bu Yati untuk memotivasi seseorang untuk mau belajar? Seringkali kita paham bahwa belajar itu penting. Belajar itu bisa membuat kita naik kelas, naik level. Tapi males. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi seseorang yang awalnya malas belajar itu menjadi lebih rajin belajar. Tentunya dengan pengalaman Ibu Yati yang sudah tidak diragukan lagi, pasti banyak murid-murid di sekolah itu yang dalam tanda kutip mungkin malas belajar ya. Nah, bagaimana cara Bu Yati bisa menggiring, memotivasi mereka? Oke, silakan Bu Yati. Oke, ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya, Coach ya. Saya terlebih dahulu menanyakan
apa keinginan anak tersebut atau teman saya, tujuannya apa, goalnya apa, seberapa pentingkah goal yang ingin dia capai itu. Karena saya yakin kalau misalnya goal itu bagian terpenting, ada why-nya itu bagian terpenting, kenapa dia paham kenapa dia harus mencapai goal tersebut, oke? Dia pasti punya motivasi untuk mencapai goalnya tersebut. Jadi dia pelan-pelan akan belajar menghilangkan rasa malasnya itu. Saya lebih ke menekankan seberapa penting goal dia itu. Kenapa dia pengen goalnya itu harus tercapai. Nah, nanti ketika mereka udah jawab, nah, kamu tidak akan berhasil mencapai goal yang penting itu kalau kamu masih malas-malasan. Nah, setelah itu baru saya ajak mereka ke komunitas-komunitas yang positif biar mereka lebih terbangkit motivasinya itu. Seperti itu Coach Ferdi. Dan seperti yang sudah saya bilang, saya pernah juga kan ngundang Coach Ferdi ke acara sekolah, dan itu salah satunya bagaimana untuk memotivasi anak-anak saya bahwa mereka harus upgrade diri. Banyak yang harus mereka ketahui di luar sana. Dan itu membuka pandangan mereka. Seperti itu, Coach. Luar biasa sekali Bu Yati, singkat, padat, tepat, dan memikat ya. Tentunya yang hadir hari ini semakin terarah tentunya. Baik, ada pertanyaan yang muncul di chat. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul di chat, silakan yang ingin mempersiapkan pertanyaan, silakan ya. Izin bertanya Bu Yati. Iya. Bu Yati ya. Bagaimana cara melatih fokus agar tidak lupa? Nah, apalagi biasanya murid-murid juga suka cepat lupa. Nah, bagaimana biar tidak lupa nih? Oke, silakan Bu Yati. Ya, biar tidak lupa. Sebenarnya itu kebiasaan ya, Coach ya. Biar tidak lupa. Ibaratnya kalau kita bahasa Minangnya ya, bahasa Minang, lancar kaji dek diulang, gitu. Bisa ibaratnya pelajaran itu bisa lancar, kenapa? Karena selalu diulang-ulang, gitu. Jadi saya yakin kalau sudah diulang-ulang, itu sudah dijadikan kebiasaan, itu gak bakal lupa, Coach. Kembali lagi, jadikan itu sebagai kebiasaan. Karena kalau misalnya kita belajarnya cuma satu kali seminggu misalnya, udah besok enggak lagi, itu bakal lupa. Jadi kan itu sebagai kebiasaan. Memang awalnya memang susah sih Coach ya, karena saya juga ngalami. Tapi karena ingat lagi dengan goal saya, makanya saya juga mantapkan diri, harus diulang-ulang lagi kajian yang sudah saya pelajari. Jadi kan itu kebiasaan. Oke, jadi terjawab ya, bagaimana tips untuk menghilangkan lupa? Dilakukan berulang-ulang sampai jadi kebiasaan. Iya. Okay. Thank you Bu Yati, luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya sambil menunggu beberapa pertanyaan yang sangat banyak sekali dan sangat menarik, pastikan Anda tetap sampai sesi akhir karena saya akan memberikan Anda pertanyaan. Dan bagi Anda yang beruntung, Anda akan dapat hadiah spesial ya. Oke, kita sambil menunggu beberapa pertanyaan yang lain sambil Anda mulai ingat-ingat tadi belajar apa, karena akan ada pertanyaan ya. Dan kami akan berikan door prize dari Help People Management dan Blar Management. Door prize-nya apa ya? Anda akan mendapatkan bonus kelas copywriting Jumat ini. Ya, hari Jumat Anda akan dapat bonus copywriting senilai 158.000 bagi 2 orang yang beruntung pada malam hari ini untuk jawab pertanyaan dari materi Bu Yati tadi ya. Anda pastikan Anda ingat, bagi Anda yang jawabnya cepat dan tepat, Anda dapat bonus from writing to closing. Bagaimanakah seni copywriting? Belajarnya via grup WA. Hari Jumat ini jam 7:30 sampai 7:30 malam ya, via grup WA ya. Jadi pastikan Anda simak materinya dan dapatkan 2 pertanyaan untuk 2 pemenang tercepat ya, senilai Rp158.000 ya. Oke, bagi Anda sedikit informasi yang ingin belajar negosiasi ya, ini ada di hari Sabtu pukul 10:30 sampai 11:30 malam. Pagi maksudnya ya, bersama Coach Yuani Astomo ya. Ini bagi Anda yang ingin perdalam tentang negosiasi ya. Baik, ini sedikit info supaya Anda semakin semangat untuk menyimak materi dari Bu Yati ya. Baik. Sekarang Bu Yati, pertanyaan berikutnya. Wow, menarik nih Bu Yati ya. Yep. Ini dari Pak Suyoto. Wah, sepertinya ini guru nih. Coach Yati, bagaimana caranya untuk bisa belajar bahagia
di PJJ saat ini. Sekarang kan pembelajaran jarak jauh nih. Bener. Banyak orang yang merasa, aduh beban banget belajar jarak jauh ini, sulit. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Yati menyiasati? Oke, ya, lagi-lagi saya cerita pengalaman saya ya Bapak ya, Pak Suyoto ya. Kebetulan juga tadi saya bilang saya seorang guru juga mengalami dilema juga dengan proses PJJ ini yang luar biasa. Ibaratnya kita cuma bertatap layar dengan anak dan kita nggak tahu anak tuh ngapain gitu. Nah, dan itu ibaratnya hilang kebahagiaan kita seperti itu. Nah, cara saya itu membuat materi pembelajaran saya interaktif mungkin gitu. Mungkin diselingi dengan permainan-permainan sehingga ketika melihat permainan-permainan ini otomatis permainannya beredukasi juga ya Bapak Ibu ya. Nah, saya selipkan materi itu dengan permainan kayak saya gunakan Kahoot misalnya, Wheel of Chair misalnya, Wheel of Name misalnya. Dan itu saya kaitkan dengan materi. Otomatis yang namanya anak-anak yang mana siswa pasti mereka suka dengan game. Suka dengan game dan materi dapat apa yang kita kasih ulangan, kita review materi dan mereka berhasil menjawab apa yang sudah kita tanyakan dan itu mendatangkan kebahagiaan. Dan itu pengalaman saya awalnya saya juga panik juga Pak Suyoto dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mentok loh, ada rasa jenuh. Ibaratnya pembelajaran kita jadi monoton gitu. Timbul rasa malas, timbul rasa jenuh, kemudian mikir, apa ya yang harus saya lakukan agar saya bisa bahagia, anak-anak bahagia, seperti itu. Akhirnya ketika melihat anak-anak asik interaktif dengan game tersebut, saya jadi tertantang lagi gitu. Jadi tertantang lagi untuk membuat mereka lebih bahagia. Melihat mereka bahagia belajar, saya jadi bahagia juga. Dan itu pengalaman saya Pak Suyoto. Dan itu saya gunakan itu Kahoot. Kahoot itu saya gunakan kebetulan saya belajar bahasa Inggris ya, mengajar bahasa Inggris, saya kaitkan dengan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Dan itu berhasil, alhamdulillah sejauh ini berhasil. Itu Coach Ferdi. Weh, luar biasa sekali pakai Kahoot. Jadi ya, belajar terasa bermain. Iya. Oke, Pak Suyoto, mungkin kalau bingung bagaimanakah Kahoot, Anda bisa langsung menghubungi ke Bu Yati. Di nomor berapa Bu Yati? Nomor saya 082170. Saya ketik aja, Pak. Oke. Boleh. Oke. Jadi, boleh diskusi Pak. Nanti saya welcome aja Pak. Ya. Oke Bu, makasih ya. Iya. Oke. Karena kebetulan saya di Padang, sekolah di tempat saya ngajar itu sekolah pertama digital di Kota Padang. Jadi kita udah sebelum pandemi ini kita memang sudah digital juga. Cuma bedanya sebelum pandemi kita masih ketemu sama siswa. Nah, dan kita masih lihat mereka lagi ngapain kalau di sekolah. Tapi kalau sudah di pandemi ini kita nggak tahu mereka pakai apa. Kadang kita lagi apa dia makan gitu. Iya Bu. Mereka makan. Iya betul. Nah itu dilemanya. Tapi alhamdulillah nanti kita bisa sharing Pak. Iya Bu. Nomor telepon berapa Bu? Ini Pak sudah saya ini Pak. Udah saya ketik di chat Pak. Oke, makasih Bu. Kalau Bu Yeti untuk masalah pengajaran sudah tidak diragukan lagi. Jam terbang beliau di Zoom luar biasa. Apalagi dibekali dengan para mentor untuk OSIS-OSISnya. Di pandemi mereka upgrade diri OSIS-OSISnya. Wow, itu aja saya lihat OSISnya ketuanya Nabila. Wow, tapi itu mentalnya sudah saya benar-benar geleng-geleng. Saya tidak bisa bayangin masa depannya seperti apa itu nanti ya. Wah, keren banget. Dan itu apa dulu pendidiknya, iya. mentornya, Bu Yeti. Itu membahagiakan loh, Coach. Melihat anak-anak ada perkembangannya itu suatu kebahagiaan. Betul. Nah, kalau misalnya saya tetap di zona nyaman saya, ini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Betul. Kalau misalnya saya tetap di zona nyaman saya, ibaratnya saya sudah menjadi guru idola, saya nggak mau nambah ilmu. Sedangkan ilmu kita bisa digantikan oleh Google, gitu kan? Nah, saya jadi mikir, apa yang harus saya kasih ke mereka selain ilmu yang tidak ada di Google gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Yeti. Hari ini saya mendapatkan poin pembelajaran yang sangat keren. Bagaimana kita mampu memberikan sentuhan ilmu yang belum ada di Google. Dan itu adalah tantangannya. Wah, keren banget Ibu Yeti. Thank you banget. Selanjutnya kita beralih ke Pak Sugiri Kurnia. Pertanyaannya sangat menarik. Coach Yeti, seringkali kita ingin bahagia. Tapi, nah ada tapinya nih.
saat tengah ada masalah, kesedihan, kegagalan, kekecewaan, sakit hati, bahkan trauma. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Kira-kira bagaimana menurut Bu Yati cara mengatasinya? Silakan. Nah, ini saya kembali curhat nih Pak, Coach. Pak Sugiri, ya benar Pak. Apalagi itu trauma ya Pak ya. Tadi kan saya juga udah cerita sekelas kalau saya punya trauma, bahkan mungkin kalau teman-teman yang saya yang di 1001 yang juga bergabung hari ini udah dengar trauma saya di masa kecil, bahwa ibaratnya itu sampai membekas dan baru sembuh 4 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu, rasa trauma dari saya masih TK dan itu amarah itu, kecewa itu saya simpan sampai 4 tahun yang lalu. Berapa ruginya saya itu Bapak Ibu. Betapa tidak bahagianya saya waktu itu. Akhirnya saya coba belajar untuk terapi diri. Saya cari. Lagi-lagi ini pembelajaran hidup ya Pak ya. Ketika saya ingin sembuh, saya ingin tidak mau seperti beberapa tahun yang lalu, akhirnya saya searching, saya browsing, bagaimana sih saya untuk melupakan rasa trauma ini. Saya browsing, ketemulah hipnosis, yang namanya hipnosis. Nah, tadi saya juga udah janjikan kenapa saya sampai mau menekuni hipnosis dan hipnoterapis. Salah satunya ini, menghilangkan rasa trauma ini. Dan alhamdulillah sejak saya menekuni itu, ilmu dapat, saya terobati. Nah, semenjak saya terobati, saya mikir, kenapa yang sudah saya dapatkan ini tidak saya bagikan kepada yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang, setiap murid saya cerita tentang broken home-nya, setiap klien-klien saya cerita tentang masalahnya, alhamdulillah terbantu seperti itu. Jadi lebih ke ini Pak, kenali diri dulu Bapak, untuk menghilangi trauma itu, kenali diri dulu, kemudian lihat akar masalahnya apa, kemudian coba setiap malam, yang saya lakukan setiap malam ya Pak, self hypnosis, yaitu mempositifkan diri saya, kalau saya pasti bisa keluar dari trauma tersebut. Seperti itu Pak Coach Ferdi. Lebih ke self hypnosis, positifkan pikiran kita kalau kita pasti bisa. Karena sebetulnya kita belum ikhlas sebenarnya Bapak Ibu, belum ikhlas terhadap apa yang sudah kita alami. Karena tidak adanya keikhlasan, makanya kita masih terbelenggu dengan rasa trauma. Itu Pak Sugiri. Mengikhlaskan diri, ya. Coach Yeti, makanya inilah gunanya kita ikut training, upgrade ya, bahkan Yeti juga ikut sertifikasi hipnosis gitu ya. Dan ternyata terpakai untuk self healing, untuk melakukan self talk yang lebih positif, untuk mengubah sesuatu kejadian tadi menjadi jauh lebih positif. Luar biasa sekali Bu Yeti. Iya, karena di self healing itu kan kita diajarkan nanti tuh Coach Ferdi, bagaimana kita mempositifkan diri ketika kita tarikan nafas kita, terus kita pasang engkornya kita. Saya tahu, yakin Coach Ferdi juga ini kan. Nah, jadi dipasang itu, dipositifkan pikiran di bawah sadar kita itu. Karena emang luka lama itu bakal susah ya. Tapi kembali lagi ke diri kita. Kita mau keluar nggak dari trauma itu? Seperti itu. Nanti kalau Coach Pak Sugi mau apa boleh, tadi kan saya sudah cantumkan nomor ini. Luar biasa. Thank you Pak Sugiri Kurnia. Mungkin kalau ingin diajarkan hipnosisnya atau mau diterapi, mungkin boleh kontak-kontak Bu Yeti untuk diajarkan beberapa trik self healingnya. Siapa tahu bisa membantu mengatasi trauma-trauma atau benar. Ya, Coach Yati ini benar-benar luar biasa, ilmunya banyak ya. Betul-betul selalu berbagi. Thank you banget Bu Yeti. Dan hari ini meluangkan waktunya di tengah-tengah Hari Guru Nasional, pastinya kangen-kangen murid-muridnya, apalagi guru idola. Tapi hari ini thank you banget udah mau berbagi nih sama Bapak Ibu yang ada hari ini ya. Karena memang itu Coach, niat saya ketika saya sudah sembuh dari trauma saya ingin berbagi gitu. Dan siapapun, bahkan murid saya yang udah nggak sama saya lagi, nelpon saya walaupun itu udah jam 5 sore, kan nggak ada jam kantor lagi. Saya bakal ini kan, kenapa? Saya takut mereka cerita sama orang yang salah. Nah, akhirnya bertambah parah, saya yang jadi merasa bersalah seperti itu.
Iya, iya. Pak Ferdi, Bu Yati boleh usul? Ya, Boleh? Kalau ngadain seminar mengenai hipno tadi terapi ya. Mm-mm. Mengadakan seminar begitu biar kita juga belajar gimana caranya. oke. Oh, oke. Dengan Ibu siapa tadi? Ira Ibu Anggreni. Ira ya. Oke, Ibu Ira, thank you Ibu Ira usulnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usung tema berikutnya. Thank Oke. you Bu Ira, masukan yang sangat bagus sekali. Iya. Thank you. Iya. Oke. Baik, selanjutnya menyambung pertanyaan dari Pak Sugiri. Ya. Bu Yati, tadi bagus sekali ada dijelaskan tentang namanya paksa. Ya. Tapi yang di S-nya boleh tolong diulang sedikit tentang spare part. Nah, spare part ini lebih ke body kita, lebih ke kesehatan kita Pak Sugiri. Karena yang pertama kan pray itu lebih ke spiritual. Spiritual berarti hubungan kita dengan Tuhan. Berarti spare part ya kondisi badan kita. Kita harus ukur kondisi badan kita memadai enggak dengan kerja keras yang udah kita ini kan. Kita harus perhatikan juga kondisi kesehatan kita. Jangan ngoyo dengan pekerjaan. Karena ambisi untuk mencapai target secepat mungkin, kita melupakan kesehatan kita. Karena kesehatan juga penting, Pak Sugiri. Jadi spare part ini lebih ke kondisi kesehatan, lebih ke fisik kita. Tuh, makanya saya ini kan spare part. Kan body itu, bodinya spare partnya mobil gitu. Nah, lebih ke kesehatan body kita. Begitu Pak Sugiri. Luar biasa Bu Yati ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Sugiri. Oke, yang lain silakan. Terima yang kasih ingin Bu. bertanya. Iya Pak Sugiri. Oke, yang lain silakan yang ingin bertanya. Sebelum iya. saya tutup. Berhubungan dengan spare part ini saya juga udah ada pengalaman jelek juga loh Pak Sugiri, Coach Ferdi. Silakan Bu Yati untuk berbagi. Iya, saya dulu ibarat saya kan suka makan ini yang keriting-keriting itu ya, mie. Nah, jadi ibaratnya saya jadi kerja banyak, tetapi yang saya konsumsi cuma mie aja. Udah itu mie-nya pedas lagi. Setelah konsumsi mie pedas, air putih juga kurang. Kemudian konsumsi nasinya juga bisa dihitung dengan ini. Dalam satu hari itu mungkin saya nggak ada makan nasi. Jadi akhirnya apa? Memang gaji saya besar, gaji yang saya dapatkan besar, tetapi ujung-ujungnya gaji itu digunakan untuk bayar rumah sakit. Nah, jadi selama 6 bulan saya bolak-balik rumah sakit. Dan selama 1 tahun saya terapi, saya tidak boleh makan cabai. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya lalai memperhatikan spare part body saya, hanya ngoyo dengan uang, tetapi kesehatan tidak saya pedulikan. Bukannya tabungan bertambah, tetapi justru tabungan terkuras. Seperti itu Pak Sugiri. Oke, bagaimana Pak Sugiri? Apakah ada pertanyaan kembali? Sudah cukup, Coach Ferdi dan Bu Yati. Terima kasih. Oke, Pak Sugiri. Pak Sugiri. Oke, yang lain silakan yang ingin bertanya kembali. Iya, kapan lagi nih ya? Selamat Hari Guru Bu dari Jessica. Iya, wah Jessica. Jangan muridnya ya? Jangan Jessica ini nih mantan asistennya Mary Riana nih. Iya ya, Jess. Nyala Kak. Tadi sempat bagi link sih. Luar biasa Jessica. Benar-benar. Iya, saya kenal Jessica ini juga karena saya ingin belajar gitu. Akhirnya jadi dekat dengan asistennya para trainer. Luar biasa Bu Yati. Ya, selalu berbagi rezeki, berbagi link, berbagi berkat untuk anak-anak. Amin. Oke, Coach Ferdi juga luar biasa. Coach Ferdi juga luar biasa. Padahal saya belum pernah ketemu loh sama Coach Ferdi, tapi Coach Ferdi ketika saya minta jadi narasumber buat anak didik saya langsung mengokekan gitu. Kan sosok yang luar biasa. Nah, makanya banyak juga saya belajar dengan Coach Ferdi. Thank you Bu Yati. Oke, yang lain baik. Kalau belum ada lagi, kita akan undi door prize dengan pertanyaan. Kalau Anda menyimak apa yang dibaca oleh Bu Yati tadi, kita akan undi siapa 2 tercepat ketik. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Jadi 1 pertanyaan seputar materi hari ini. Yang paling cepat dan tepat langsung dapat tiket. Ya, seperti yang saya janjikan tadi, Anda akan mendapatkan tiket untuk belajar bersama copywriting. Ya, jadi bagaimana membuat
tulisan Anda yang menghipnotis dan menggerakkan ya. Jadi belajarnya via WA group bukan via Zoom ya. Jadi via WA senilai 158.000. Ini free bagi Anda hari ini ya. Kita mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau tadi Anda menyimak, kita akan bagikan hadiah. Oke, baik. Kalau belum ada, kita akan bagi-bagi hadiah ya. Bu Yeti juga boleh bantu untuk menilai siapa yang paling cepat dan tepat kalau tadi Anda menyimak ya. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama sebagai Jawab tulisan apa tulisan nih, Coach? ya. Jawabnya tulisan apa unmute? Jawabannya lisan. Jawabannya tulisan. Jawabannya tulisan. Jadi kita akan melihat di kolom chat. Teratas. Ya, siapa yang chatnya paling cepat? Yang teratas. Jadi kalau ada 10 chat masuk di pertanyaan pertama, chat nomor 1 itu yang dapat golden ticket untuk ikut free 158.000 untuk belajar from writing to closing hari Jumat malam via WA ya. Jadi belajar tentang bagaimana tulisan yang menghipnotis ya. Dalam rangka hari ini kita bagi-bagi ilmu ya. Baik. Ini sebagai apresiasi kepada Bu Yeti atas materinya dan sekaligus memperingati Hari Guru ya. Oke, siap-siap pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan pertama yang bisa jawab karena Anda on time pertama. Jadi yang agak telat masuk, Anda akan ada pertanyaan kedua yang memang Anda datangnya di jam-jam setengah, materinya ada. Ya, untuk pertanyaan pertama, kalau yang duluan datang, pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Ya, ini mudah sekali. Kita akan lihat di chat, siapakah yang jawab cepat dan tepat. Ya, jadi patokannya cepat dan tepat. Sudah tepat, cepat pula. Ya, oke, siap-siap. Kalau Anda perhatikan tadi di slide, coba Anda tuliskan 3 tipe pembelajar sekarang. Oke, ketik di chat, 3 tipe pembelajar. Come on, ayo. Siapa yang cepat dan tepat? Oke. Kita tunggu. Dan. Oke. Dan pemenangnya jatuh kepada jeng. Siapa Bu Yati yang cepat dan tepat? Pak Suyoto. Ting, teng. Selamat kepada Pak Suyoto. Oke, thank you. Oke, Pak Suyoto, boleh di-unmute? Iya, Pak. Makasih, Pak. Dijelasin dulu biar golden tiketnya cair. Twitter itu apa? Camper itu apa? Climber itu apa? Silakan Pak Suyoto. Wah, mesti jelaskan Pak ya. Twitter ini tipe pembelajar. Pertama dia punya semangat besar, tapi karena ada halangan, ada sesuatu dia akhirnya keluar. Itu yang pertama, Twitter. Kemudian yang camper itu dia apa? Belajar juga pengen, tapi kemudian dia stagnan. Kalau climber itu dia belajar sudah sampai mengetahui dan dia terus belajar walaupun dengan terus-menerus belajar gitu. Itu Pak. Oke, gimana Bu Yati? Bisa Coach. Oke, baik Pak Suyoto. Catat nomor Pak Ganda tadi saya sudah cek. Hubungin beliau untuk dapetin golden ticket ya 0819 0103 0099. Pak Ganda ya. Hubungin beliau untuk dapetin golden ticket. Nanti akan di-invite di grup. Oke, selamat Pak Suyoto. Selamat kepada Pak Suyoto. Terima kasih, Bu. Jumat kita akan ketemu untuk belajar from writing to closing ya. Jadi catat nomor Pak Ganda, kabarin saya yang menang kuis dari Bu Yati. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap, kita bagi lagi. Pertanyaan kedua, siap-siap. Ketik di chat ya, siap-siap. Yang cepat dan tepat ya. Tadi Ibu Yeti ada menjelaskan tentang 5 metode bagaimana cara mengasah diri. Tulis dengan lengkap. 5 hurufnya apa saja? Tulis dengan lengkap. Yang tulis dengan lengkap, kepanjangannya apa saja, itu yang menang. Come on. Tulis apa saja kepanjangannya. Kepanjangannya yang lengkap. Come on. Yang cepat dan lengkap. Oke. Oke. Baik, kita akan undi, kita akan guncang. Oke, siapa Bu Yati kira-kira yang cepat dan tepat?
Oke, Hadiahnya cepat jatuh kepada- lengkap ya. Jatuh kepada Lisa. Wey! Selamat Ibu Lisa dari Surabaya. Halo, selamat malam Ibu Lisa. Malam Ibu Lisa. Bu Lisa, dengar suaranya Bu Lisa? Ibu Ya, Lisa. halo. Wey, selamat Bu Lisa. Iya, Hubungin Pak Lisa. Ganda. Halo, Coach Bisa Ferdi. menang golden ticket untuk hari Jumat belajar tentang from writing to closing. Oke, Ibu Lisa kita todong dulu nih. Jelasin sekali Ya, lewat. terima kasih. Free-nya apa saja? Oke, Bu Lisa, jelasin sekali lewat. Free-nya itu apa saja? Silakan. Ayo. Jelasin ini tadi ya, paksa tadi ya. Yes, paksa itu apa saja? Oke. Silakan. Paksa. P-nya pride, doa, atau lebih mendekatkan diri lah istilahnya kepada Sang Pencipta. Terus A, attitude, itu tentang sikap. K, knowledge atau pengetahuan. Terus kita itu kayak mengasah belajar gitu, harus sering belajar. Terus S, spare part, itu tubuh atau kesehatan, menjaga kesehatan. Terus action, melangkah. Wey, gimana Bu Keren. Yati? Oke, keren, luar biasa. Terima Luar kasih. biasa. Ini wajar menjadi guru idola, guru favorit. Terbukti semuanya bisa jawab dengan cepat dan tepat. Semuanya ilmunya masuk, tersalurkan semuanya. Terima Tidak ada yang kasih. terlewatkan. Iya, Cecil. Thank you. Ya, Oke. Cecil. Terima kasih. Thank you. Oke, baik Bapak Ibu. Di akhir sesi saya undang Bapak Ibu sebagai apresiasi kepada Ibu Yati dan sekaligus penghormatan kita untuk guru-guru di Indonesia ya. Dalam rangka memperingati Hari Guru, saya mohon izin untuk Bapak Ibu kita foto bersama untuk merayakan Hari Guru Indonesia. Oke. Iya. Oh, Pak Remono luar biasa sekali. Salam hormat Pak Remono. Semangat pembelajaran beliau saya benar-benar kagum sekali. Iya, Thank benar you nih. banget Pak Keren, Remono. keren. Iya. Oke, yang lain yuk kita undang untuk open kamera. Kita foto bersama. Mari Bapak Ibu. Ya, saya undang Anda untuk foto bersama. Ya. Silakan. Oke, Anda boleh open kameranya. Thank you Pak Sugiri, thank you Ibu Ira ya. Thank you Pak Kris, Pak Suyoto. Ya. Danar yang lain yang memungkinkan hidup kamera. Thank you Bu Leni. Oke, semuanya kita foto bersama. Kita akan abadikan momen malam hari ini dari kita, untuk kita, dan untuk seluruh guru di Indonesia. Bahwa jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajar. Ya. Oke. Mungkin Bu Yeti sambil menunggu open kamera, mungkin boleh memberikan closing statement dari acara kita pada malam hari ini. Oke, belajar. Oke, hidup itu adalah belajar, hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah pilihan. Pilihan bagaimana kita untuk terus bertumbuh, bisa berbagi dan bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Jadilah pembelajar yang selalu bisa berbagi untuk semuanya. Itu Coach. Dan belajar kepada siapa saja. Seperti Ki Hajar Dewantara bilang, yaitu jadikan setiap orang sebagai guru, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Oke, seperti itu. Closing statement yang betul-betul sangat berarti untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kita terapkan di kehidupan nyata kita. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Oke, semuanya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Yiha. Oke, lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you. Oke, thank you ya. Baik, Ibu Lisa, Pak Suyoto, jangan lupa nanti kontak untuk mendapatkan golden ticketnya. Untuk yang lain yang ingin belajar tentang copywriting, Anda boleh daftarin ke Pak Ganda, dapat harga spesial, Anda hanya cukup bayar 108.000 saja. Ya, oke. Sekali lagi thank you semuanya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Oke. Terima kasih kok. Selamat Hari Guru, Bu.